Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al husna idza syi'ta sahla. Bapak hadirin jamaah Masjid Jami' Al-Jihad yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur karena alhamdulillah sampai hari ini Allah masih memberikan kita nikmat yang banyak. Tak terasa kita sudah memasuki tahun baru Hijriah 1447. Ya, bertambahlah usia kita. Seiring dengan bertambahnya usia, maka semakin dekatlah jatah umur kita. Semakin kita jauh, semakin dekat kepada yang namanya alam setelah dunia, yaitu alam barzakh. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan panjang umur dan juga bagus amalnya, menjadi sebaik-baik manusia. Yang Rasul pernah ditanya tentang ayyun nasi khairun, manusia mana yang Rasul yang paling baik? Maka Rasul menyebutkan man qala amruhu wa asuna amaluhu. Manusia yang paling baik adalah manusia yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Ini manusia yang baik, ya. Jadi Allah berikan keberkahan dengan umur yang panjang, dengan kebaikan berupa pahala yang dia dapatkan dari usia yang Allah berikan tersebut. Kemudian ditanya lagi, wa ayyun nasi syarr, dan mana manusia yang paling buruk ya Rasulullah? Rasul bersabda, man tala umruhu wa sa'a amaluh. Manusia yang baik, yang buruk, yang celaka adalah mereka yang panjang usianya, bersama dengan itu buruk pula amal perbuatannya. Maka ya kita berlindung kepada Allah dari para orang-orang yang panjang umur akan tapi kebaikannya tidak ada, buruk amal perbuatannya, naudzubillah. Maka di antara satu sebab untuk menjadikan usia kita berkah adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah tidaklah tegak kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu, maka ibadah itu dibangun dengan ilmu. Ilmu itu harus dengan cara belajar, datang dan mendengarkan. Tidak ada namanya ilmu laduni, ilmu tanpa belajar, ilmu datang sendiri, ya kecuali wahyu dari para nabi yang datang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun juga melalui para malaikatnya. Pengetahuan itu ya Allah ajarkan pada para nabi melalui wahyu, disampaikan ya kepada melalui para malaikatnya. Adapun manusia biasa tidak bisa mengetahui ilmu apapun kecuali dengan belajar. Terus menyebutkan ya ta'allamu, belajarlah kalian, ya fa innal ilma bita'allum. Karena sesungguhnya belajar itu atau ilmu itu diraih dengan cara belajar. Tidak bisa datang dengan sendiri. Juga ini keistimewaan bagi kita orang-orang yang mau belajar menuntut ilmu agama, termasuk di antara orang-orang yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya. Rasul menyebutkan man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan pahamkan ia dalam masalah agamanya, dalam masalah ibadahnya, dalam masalah akidahnya. Memang dia enggak paham dalam masalah dunia, tapi dia paham bagaimana cara beribadah kepada Allah. Bagaimana Allah ini merupakan ciri-ciri bahwasanya Allah menginginkan kebaikan pada hamba tersebut. Bagi orang yang menuntut ilmu karena Allah, yakinlah bahwasanya Nabi telah menjanjikan kemudahan bagi jalan menuju surga. Rasulullah menyebutkan dalam sabdanya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, mendengarkan pengajian, ya, maka dia tidak menempuh kecuali hanya menuntut ilmu itu saja. Yaltamisu fihi ilman, yang dia menempuh jalan tersebut hanya untuk mendapatkan ilmu, mengetahui ilmu agama. Sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Kata Nabi SAW, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi surga itu tidak bisa dapat
dengan semau kita, tapi dengan ada aturan. Ya, dengan cara kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini sebagai bentuk kesungguhan kita untuk mencari ridha Allah agar bisa mendapatkan surganya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga beliau dan para sahabat yang mulia pertama, dan semoga Allah berikan kita istiqomah dalam iman dan Islam di atas syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai Allah akan kita semuanya. Dan semoga Allah meridhai kita untuk bisa mendapatkan syafaatul uzma, ya, syafaat yang agung nanti pada kiamat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk kajian kitab hari ini masih melanjutkan ya kajian kitab Syarah Qawaidul Arba', yaitu 4 kaidah dalam memahami tauhid dan syirik. Ini hal yang sangat penting yang harus diketahui oleh setiap muslim, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan inilah semua rasul diutus untuk menegakkan tauhid di tengah-tengah manusia dan jauhkan mereka dari kesyirikan. Dan itu terus terjadi sampai hari kiamat. Artinya apa? Ketika syariat ini Allah kekalkan akan ini sampai hari kiamat, berarti kejadian itu pun akan terus berulang. Kemusyrikan itu tidak hanya terjadi zaman Nabi. Selama dunia ini masih berputar, bumi ini masih ada, iblis masih hidup, kiamat belum tegak, maka di situ pula kejahatan, di budaya syaitan, iblis dan tentaranya akan terus menggoda manusia. Jadi jangan sekarang udah gak ada kesyirikan, Pak Ustaz. Gak ada yang seperti itu. Kesyirikan tetap terus berlanjut, dan inilah ya propaganda iblis bagaimana memanipulasi manusia agar kesyirikan itu menjadi indah, diamalkan oleh manusia. Dan agar kesyirikan itu tidak terasa, orang-orang yang berbuat syirik dia menyangka bahwasanya dia tidak adalah kesyirikan ini yang berbahaya. Ya, talbis iblis, tipuan daripada iblis. Dan ini menyebabkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Mungkin kalau seorang berzina, membunuh, minum khamr, berjudi, ya mungkin dia bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah jatuh pada kesyirikan, innallaha la yaghfiru asyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. La yaghfiru ayyusyraka bihi, enggak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, dan dia mengampuni dosa selain daripada kesyirikan tersebut bagi siapa yang dia kehendaki. Yang ini kita khawatirkan. Yang kita khawatirkan kita jatuh kepada kesyirikan. Kemarin kita sebutkan pembukaan, sekarang kita masuk kepada matanya. Matan yang disusun oleh Muhammad rahimahullah taala. Beliau mengatakan, "I'lam, ketahuilah, arsyadakallahu li ta'atihi, semoga Allah membimbingmu untuk bisa mentaatinya." Sekali lagi beliau mendoakan kepada kita para pembaca, semoga Allah membimbing kita untuk bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini doa yang sangat agung. Apa kata beliau? Annal hanafiyyata millat Ibrahim. Bahwasanya al-hanafiyah, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, adalah anta'budallaha mukhlishan lahuddin, yaitu engkau beribadah kepada Allah mukhlishan, dengan mengikhlaskan, lahuddin, seluruhnya untuk Allah agama kalian. Jadi kita dalam beragama ini, dalam beribadah ini diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Surah Al-Zariyat ayat 56. "Wa ma khalaqtul jinna," dan tidaklah aku perintahkan, aku ciptakan al-jinna, jin, wal insa, dan juga manusia, illa liya'buduni, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya, ini penggalan potongan surat Az-Zariyat ayat 56. Maka yang perlu kita ketahui dalam potongan penggalan matan daripada Syekh apa yang beliau bawakan, bahwasanya beliau membawa perkataannya dengan doanya arsyadakallah, yaitu semoga Allah membimbingmu li ta'atihi, untuk mentaatinya. Ini dakwatun azimah, ada sebuah doa yang sangat agung.
Arsyada, irsyad itu ja'alaka min ahli irsyad. Maksudnya adalah semoga Allah menjadikan engkau termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa huwa tidul ghiwayah, dan petunjuk itu lawan daripada kesesatan. Orang yang mendapatkan petunjuk lawannya orang yang tersesat, tidak bisa mendapatkan petunjuk. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang nabinya, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ma dhalla sahibukum, tidaklah tersesat sahabat kalian itu yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma ghawa, tidak pula dia itu ghawa, menyimpang, tersesat. Surah An-Najm ayat 2. Ini menunjukkan bahwasanya doa ini doa yang sangat agung agar tidak tersesat dalam kehidupan kita. Kemudian bahwasanya beliau menyebutkan tentang Hanafiyah. Hanafiyah itu ya agama yang hanif yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam adalah agama yang lurus, yang asalnya hanif itu adalah al-mail, condong, miring. Ya, rajulun hanifun artinya orang yang miring, yang condong. Tapi condong di sini konotasi bukan condong kepada yang buruk, tapi dia condong kepada tauhid dan jauh kepada kesyirikan. Ini maksud adalah hanif. Yang beliau membawakan millat Ibrahim, agamanya Ibrahim alaihissalam, yang beliau jadikan sebagai contoh milahnya, agamanya Ibrahim. Kenapa demikian? Karena memang banyak Allah menyebutkan banyak tempat, banyak ayat tentang Nabi Allah Ibrahim, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Yang dimana Allah menyebutkan dalam firman-Nya, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Syakirul an'amih ijtabahu wa hadahu ila siratal mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati lamina salihin. Tsumma awhayna ilaika an tattabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Surat An-Nahl ayat 120 sampai 123. Yang artinya sesungguhnya Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Dia adalah seorang imam. Ya, umat adalah imam, pemimpin. Allah sebutkan kata ummah itu untuk Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim cuma satu orang. Kenapa disebut umat? Karena Allah ingin menjelaskan bahwasanya Ibrahim itu adalah pemimpin untuk seluruh umat yang bisa jadikan suri tauladan. Qanitan lillah, yang dia taat kepada Allah, hanifa, ya, yang menunjukkan jalan yang lurus, walam yakum minal musyrikin, dan bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi Allah sudah berikan rekomendasi, tazkiyah, pensucian bahwa saya Ibrahim itu bukan orang musyrik. Syakirul an'ami, dia banyak bersyukur kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ijtabahu, Allah pilih dia, wahadahu, Allah berikan petunjuk kepadanya, ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah, dan kami berikan kepada Ibrahim tersebut di dunia ini hasanah, kebaikan. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan dia di akhirat nanti benar-benar termasuk hamba Allah yang saleh. Subhanallah. Allah yang telah menjelaskan Ibrahim orang yang lurus, diberikan petunjuk, orang yang bersyukur, yang Allah pilih memberikan petunjuk kepada manusia ke jalan yang lurus. Allah berikan dia kebaikan di dunia dan di akhirat termasuk orang-orang yang saleh. Tsumma auhayna, kemudian kami wahyukan kepadamu, ilaika, kepada Muhammad, anittabi' millata Ibrahim hanifa, agar kau Muhammad ikutilah millata Ibrahim, agamanya Ibrahim, hanifan, yang lurus, wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan termasuk orang yang musyrik. Subhanallah. Jadi Nabi kita Muhammad SAW, Allah pun perintahkan untuk mengikuti agama milahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam.
Ini suatu pujian yang sangat luar biasa yang Allah sebutkan untuk Nabi Ibrahim. Bahkan Allah jadikan Ibrahim sebagai wattakhadha Ibrahim khalila. Allah menjadikan Ibrahim itu sebagai khalil, kekasih tertinggi. Yang mana khalil itu cuma ada dua. Manusia yang disebut dengan khalil itu hanya dua, yaitu Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya dua khalil itu. Kekasih yang paling tertinggi di sisi Allah hanya dua orang manusia, yaitu Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan bahwasanya kenapa Syekh pengarang ini menyebutkan contoh daripada Nabi Ibrahim? Karena memang yang pertama bahwasanya Nabi Allah Ibrahim itu adalah nenek moyangnya dari orang-orang Quraisy yang Nabi Muhammad berdakwah di awal-awal mula Islam muncul di tanah Arab. Iya. Jadi dari Nabi Ismail. Ismail itu keturunan Nabi Ibrahim. Ibrahim punya anak dua, yaitu Ishak. Ya, kemudian Ismail. Kemudian kalau Nabi Ishak tinggal di Bani Israel, di Yerusalem. Di sana lahirlah nabi-nabi Bani Israel. Adapun untuk Ismail, dia hijrah dari Palestina terus menuju ke Makkah dari istrinya Hajar yang punya anak namanya Ismail, yang dia tinggalkan di situ ya di sebuah lembah Makkah. Ketika itu tidak ada penghuninya sama sekali, tidak ada makanan, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan yang gersang gitu. Tapi dengan berkah Allah Subhanahu wa taala, maka sekarang menjadi negeri yang diberkahi karena doanya Nabi Allah Ibrahim. Disitulah Nabi Ismail terus beranak cucu sampai tidak ada diangkat Nabi kecuali kepada setelah keturunan daripada Nabi Muhammad SAW. Adapun di sana Ishak punya anak, Yakub, Yusuf, Ayub, yang semuanya adalah Nabi Bani Israel. Ya, orang-orang Yahudi mengklaim bahwasanya Nabi yang terakhir pun turun dari keturunan Ishak bin Ibrahim. Tapi mereka salah. Rupanya Nabi terakhir yang Allah utus bukan dari keturunan Ishak, akan tetapi dari keturunan Ismail. Maka dengkilah mereka ya sampai hari ini dan sampai hari kiamat tidak beriman kepada Nabi terakhir Allah utus. Mereka beriman kepada Allah. Sebagian orang Nasrani pun yang beriman kepada Allah, tapi mereka tidak beriman kepada Nabi terakhir diutus dari kalangan dari turunan Nabi Ismail, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang pertama adalah bahwasanya Nabi Ibrahim itu adalah bapaknya para nabi. Yang dimana nabi itu nanti kan ada dua jalur. Allah sebutkan dalam ya Nabi Ismail itu keturunan di tanah Jazirah Arab karena kemudian Ishak dan Yakub, Yusuf itu Bani Israel semua. Israel, dan dari nabi-nabi mereka muncullah agama Yahudi dan Nasrani. Kemudian nanti Ismail keturunan Quraisy yang Nabi bersabda di tengah mereka, itu orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah ketika itu. Ya, maka yang masih dipenuhi dengan kesyirikan di muka di sekitarnya. Maka Allah sebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, alasannya adalah disebutkan Nabi Ibrahim itu karena hakikat agama Nabi Ibrahim itu adalah tauhid dan jauh daripada kesyirikan. Nabi Ibrahim bukanlah seperti Yahudi atau Nasara atau orang-orang musyrik. Jadi jangan kita anggap bahwasanya Ibrahim itu ada orang Yahudi atau orang Nasrani ataupun orang musyrik, bukan. Allah telah memberikan penjelasan, maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman
wa ma kana minal musyrikin. Quran surat Al-Imran ayat 67. Tidaklah Ibrahim itu seorang Yahudi atau tidak pula seorang Nasrani. Kan tapi dia adalah Hanifah, orang yang lurus, musliman, seorang muslim. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan termasuk orang yang musyrik. Jadi ini ya, agamanya para nabi adalah semuanya muslim, bukan Yahudi, bukan Nasara. Ya, Yahudi dan Nasara adalah sebagai penisbatan saja. Namanya Yahudi beriman kepada Nabi Musa, Musa itu muslim. Nasara beriman kepada Nabi Isa, Isa itu muslim. Semua agama para nabi dan rasul adalah muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Nabi Muhammad itu juga enggak bawa agama baru, meneruskan agama moyangnya yaitu muslim. Ya, orang-orang yang Islam muslim itu adalah orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang Allah jadikan contoh buat Nabi Muhammad untuk mengikuti milah Ibrahim. Fattabi'u, juga kita demikian. Diperintahkan kita untuk mengikuti milah Ibrahim. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Surah Al-Imran ayat 55. Maka itu oleh kalian agama Ibrahim, itu agama yang lurus, dan dia bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Kemudian Nabi Allah Ibrahim juga nabi yang Allah utus untuk berdakwah kepada dua kaum. Yang pertama model kaum yang menyembah benda-benda yang diciptakan oleh manusia, seperti patung-patung, batu-batu yang mereka buat dan mereka sembah. Yang kedua ada kaum-kaum yang menyembah benda-benda langit, menyembah bintang, bulan, dan matahari. Maka Allah utus Ibrahim ini kepada dua model orang-orang yang mengagungkan ketika itu, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika Nabi Allah Ibrahim berdakwah kepada orang-orang yang menyembah patung ketika itu, Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 62-63 yang Ibrahim menghancurkan patung-patung mereka. Itu keberanian Ibrahim alaihissalam ya, semasa mudanya, masya Allah ya, melawan raja yang sangat zalim, yang raja itu dan penduduknya yang menyembah berhala. Lalu ketika mereka pergi dalam suatu perayaan, meninggalkan tempat-tempat ibadah mereka kosong, maka Ibrahim masuk menghancurkan patung-patung yang ada di dalam tempat ibadah mereka, kecuali patung yang besar yang disisakan oleh Nabi Allah Ibrahim. Allah sebutkan, Allah berikan peristiwa ini dalam firman-Nya, qalu a'anta fa'alta hadza bihatina ya Ibrahim. Ketika mereka mengetahui bahwasanya ini kerjaan Ibrahim nih, mereka berkata kepada Ibrahim, a'anta fa'alta hadza bihatina ya Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan patung-patung kami ini wahai Ibrahim? Qala, maka Ibrahim berkata, bal fa'alahu kabirum hadza. Yang ngancurin patung-patung ini adalah tuh patung yang paling besar itu tuh. Fas'aluhum in kanu yantikun. Coba tanya dia. Tanyalah mereka ini hancurkan kalau mereka bisa berbicara. Subhanallah. Ini logika. Kalau patung-patung itu tidak bisa berbicara dan bisa hancur, kenapa disembah? Kan begitu. Disuruh tuh tanyain aja coba tuh sama mereka, siapa yang ngancurin mereka, kan gitu. Dikasih kapal, dihancurin, ya. Kapalnya tinggalkan kepada patung yang besar. Tanya, no, itu yang ngajarin itu yang paling besar. Ya mereka marah, nggak mungkin patung itu bisa berbicara. Tuh kan, untuk menolong diri mereka saja mereka nggak bisa. Kenapa Anda minta tolong kepada mereka? Kan gitu. Ini kan ya logika orang yang sehat. Kenapa kita minta-minta kepada yang kita buat, yang dia sendiri saja tidak bisa menyelamatkan diri mereka? Yang gitu. Maka Allah utus Ibrahim kepada kaum yang menyembah patung. Pun juga Allah mengutus kepada kaum yang menyembah bintang-bintang, matahari dan bulan dan seterusnya. Ya, Allah menyebutkan dalam firman-Nya, "Falamma janna 'alaihi ra'a kawkaba, qala hadza rabbi." Ibrahim hanya ingin mengetes kepada penduduk orang-orang yang mereka menyembah kaukab, yaitu bintang-bintang. Maka ketika malam telah gelap dan dia melihat ra'a kaukaba, bintang-bintang di atas langit, qala hadza rabbi, ini bintang adalah Tuhanku.
Falamma afala, maka ketika bintang itu telah pergi, hilang, qala la uhibbul afilin. Aku enggak cinta, enggak suka pada yang hilang. Falamma ra'al qamara, maka ketika dia melihat rembulan diajarkan kepada kaumnya itu, ya, bazighan, berarti telah muncul nampak, qala hadza rabbi. Ini juga Tuhan ini adalah rembulan Tuhanku. Falamma afala qala lam la illam yahdini rabbi la akunanna qawmil dhalin. Lalu ketika bulan itu tenggelam, hilang, ya, Nabi berdoa, Nabi mengatakan, la Ibrahim, la illam yahdini rabbi, kalau Tuhanku tidak berikan petunjuk kepadaku, la akunanna minal qaumil dhalin, aku termasuk orang-orang yang sesat. Ini mengajarkan kepada anaknya, kepada kaumnya. Ketika itu mereka mengagungkan benda-benda langit, menyembah benda-benda langit. Falamma rasyamsa bazigha, lalu ketika siang hari dilihat nih, ada yang lebih besar, lebih cerah, lebih terang dari bintang-bintang, dari rembulan, yaitu matahari. Maka ketika matahari itu muncul, hadza rabbi, ini Tuhanku. Hadza akbar, ini lebih besar. Falamma afalat, ketika matahari itu pun tenggelam, hilang, qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Nabi Ibrahim berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Itu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah-nyembah selain Allah Subhanahu wa taala, berupa, ya, batu-batu ataupun benda-benda langit yang dia tidak kekal. Ya. Maka dari dua model inilah Nabi Allah Ibrahim diutus. Kemudian hal itu berlanjut terus, ya, sampai kepada Nabi Muhammad dan kaumnya. Mereka pun juga sama, menyembah patung-patung yang mereka buat sendiri, yang mereka jadikan patung tersebut perantara doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini pun juga dibatalkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya doa itu tidak perlu perantara-perantara. Langsung saja minta kepada Allah, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, niscaya pasti aku akan kabulkan doa kalian. Jadi nggak perlu ribet, simple. Nggak perlu kita cari kuburan keramat, makam-makam keramat untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita samakan Allah dengan presiden, dengan Pak Camat, dengan Pak Lurah, dengan Pak Gubernur. Kalau kita minta mau ketemu Pak Lurah aja, kita harus ketemu asistennya dulu, ketemu gubernur, ketemu asistennya dulu, ketemu presiden, ketemu menterinya dulu, nggak langsung. Nah, itu berarti kita telah menyamakan Allah dengan makhluk. Ta'ala Allah amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, seperti itu. Allah sudah mau kita orang yang berbuat dosa, zalim, begitu banyak dosa-dosanya, udah minta kepada Allah. Allah pasti akan ampuni. Allah pasti akan kabulkan. Kita kan orangnya banyak dosa. Ini orang-orang soleh di kuburan ini. Maka kalau kita nggak bisa, ya kalau kita minta kepada orang soleh ini mungkin lebih untuk dikabulkan. Tidak ada penjelasan. Ya, maka yang terbaik ini tauhid, masalah tauhid. Ketika kita berdoa, maka berdoalah kepada Allah. Allah Rasul menyebutkan ketika mengajarkan anak-anak Ibnu Abbas itu masih kecil, ya gulam, inni wa'alimka kalimatin, wahai gulam, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Di antara potongan kalimatnya, idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau mau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini langsung, ya Allah, lindungi aku, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah, aku sedang mengalami kesulitan, kesusahan, ya, kebuntuan dalam hidupku, maka tolonglah aku beri jalan keluar. Allah pasti. Tidak perlu nunggu waktu, tempat, menjalankan ziarah kesana ke sini mencari berkah. Tidak perlu. Keberkahan itu ada di rumah kita masing-masing. Ya, ada di HP kita masing-masing. Siapa ingin berkah, baca Al-Quran, itu sudah berkah. Belajarnya menjadi berkah, bacanya jadi berkah. Ini Al-Quran mengandung keberkahan. Ngapain jauh-jauh kita mencari keberkahan ke makam-makam keramat? Ya, cukuplah kita di rumah baca Al-Quran. Ingat orang tua kita biar berkah hidupnya, minta restu doa dari orang tua kita, itu keberkahan. Kalau kita sudah meninggal dunia, doai mereka, mintakan ampun buat mereka, itu keberkahan. Sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua, itu keberkahan. Berbakti kita kepada orang tua adalah keberkahan. Ya, apalagi orang tua yang masih hidup, doanya sangat mustajab.
di antara 3 doa mustajab adalah doaul walid li waladih. Doanya orang tua kepada anak-anaknya itu mustajab. Ngapain jauh-jauh kita nyari kuburan keramat untuk cari mengabulkan doa? Sudah, orang tua masih hidup, ya ibu, ya umi, ya abi, saya mau ada ya acara, saya mau ada bisnis, saya mau ada ujian, saya mau ada segala macamnya. Tolong doakan. Ya, mungkin orang tua kita nggak soleh, kita lihat gitu kan, dia hanya menjalankan kewajiban-kewajiban, itu kewajiban kita. Akan tetapi disitulah mungkin letak ya keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Doa dia minta kepada Allah, mengangkat tangannya di satu-satu hari, satu-satu saat yang kita nggak tahu. Orang tua kita bangun di waktu malam, dia sebutkan nama-nama kita, doa-doa kita, semoga di hajat kita dikabulkan. Itu keberkahan yang sangat besar. Ya, jadi ini tauhid ya, agar kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah tujuan kita, agar kita beribadah anta budallaha mukhlishan. Itu agar engkau beribadah kepada Allah lahuddin, semuanya agama milik Allah. Sebagai Allah menyebutkan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya. Liya'budun ini disebutkan para ulama, maksudnya adalah agar beribadah kepada Allah, yaitu agar liwahidun, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana nanti penjelasan akan datang. Kemudian yang berikutnya adalah perkataan Al-Imam, "Fa'idha arafta anna Allah khalaqaka li'ibadati." Ketika engkau mengetahui bahwasanya Allah menciptakanmu untuk beribadah kepadanya. Ya, kita ini diciptakan bukan untuk main-main, santai-santai, poya-poya, tidak. Tapi kita punya ya misi khusus, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'lam anna al-ibadah la tusamma ibadatan illa ma'a tauhid. Ketahuilah bahwasanya ibadah itu tidak dinamakan dengan suatu ibadah illa ma'a tauhid, kecuali bersama dengan tauhid. Ya. Jadi ibadah itu baru disebut ibadah kalau dalam ibadah itu ada nilai tauhidnya, disertai dengan tauhidnya. Kalau nggak ada nilai tauhid di situ, nggak ikhlas karena Allah, bukan karena Allah, maka bukan namanya ibadah, nggak diterima ibadah tersebut. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma taharah. Sebagaimana salat tidak dinamakan dengan salat kecuali bersama taharah, suci terlebih dahulu. Fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat. Maka kalau syirik itu masuk dalam ibadah kita, fasadat, maka dia akan merusak ibadah kita. Iya, kita ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, umrah, tapi tidak ada unsur kesyirikannya. Ada riya, ada sum'ah, ingin dipuji, ingin didengar, ingin dilihat. Maka ini fasadat, bisa merusak ibadah itu. Kal hadathi idza dakhala fi taharah, sebagaimana rusaknya ya, merusaknya hadas ya, pembatal hadas, buang air kecil atau buang air besar atau buang angin, idza dakhala fi taharah, kalau dia masuk kepada taharah, suci. Kita udah berhadas, kita udah suci nih, ya kan? Punya wudu, lalu ada hadas, maka ya hadas itu bisa membatalkan taharah kita, suci kita. Yang tadi kita suci punya wudu, dengan sebab hadas, maka itu bisa merusak ya wudu kita. Itu perumpamaannya. Jadi sangat sangat riskan sekali. Ya, kita ibadah sementara ibadah kita itu bisa rusak dan kita tidak menyadari. Dan ini banyak ya, Allah sebutkan bahwasanya ibadah ini dicampur dengan kesyirikan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin." Allah menyebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 65-66, "Wa laqad uhiya ilaika, dan sungguh telah kami wahyukan kepadamu, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada orang-orang sebelummu." Apa itu wahyunya?
la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk, jika engkau berbuat syirik maka akan hapuslah amal-amalanmu, wala takunanna minal khasirin, kamu termasuk benar-benar menjadi orang-orang yang merugi. Ya, maka ini merupakan ancaman bagi orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Allah akan hapuskan amalnya dan dia termasuk orang yang merugi. Bahkan nanti ada pula orang yang datang dan membawa pahala puasa, zakat, haji, berjihad, ya apa saja paling banyak, tapi Allah jadikan itu sebagai debu yang berterbangan. Allah sebutkan wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Surah Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu, dan kami hadirkan, kami datangkan ila ma 'amilu, apa yang dulu mereka telah kerjakan, yaitu pahala-pahala puasa mereka, haji mereka, ibadah mereka, semua ibadah mereka, min amalin, dari amal-amal yang mereka kerjakan. Faj'alnahu haba'an manthura, lalu kami jadikan ya amal-amal tersebut haba'an manthura, seperti debu yang berterbangan, debu yang ditiup angin sehingga tidak ada sisa sedikit pun yang menempel. Ini adalah orang-orang yang berbuat syirik dalam beribadah. Ini artinya apa? Artinya pun orang yang beribadah tidak selamat, ibadah itu akan diterima di akhirat nanti. Kenapa? Ada kesyirikan yang menyampuri ibadahnya sehingga ibadah itu menjadi rusak. Sebagaimana ketika dia bersuci itu bisa rusak dengan sebab adanya hadas. Itu hadis tahu ya, pembatal suci. Kita berwudu, ya di mana Rasul menyebutkan la yuqbalullahu salatan atau salat ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. La yuqbalullahu salata ahadikum, Allah enggak menerima salat di antara salah antara kalian idza ahdatsa, ya kalau dia berhadas, hatta yatawadda, sampai dia berwudu kembali. Jadi salat walaupun salatnya bagus, khusyuk, tapi kalau hadas ya dia batal, dia enggak punya wudu, diterima enggak salatnya? Dan diterima hatta yatawadda, sampai dia berwudu lagi baru dia salat. Sama seperti tadi, dia haji, dia umroh, dia salat, ya dia puasa, dia zakat, infak, sedekah, bersama dengan itu campur dengan kesyirikan. Apakah ibadah tersebut akan diterima? Tidak diterima, dan termasuk orang-orang yang merugi nanti pada hari kiamat. Ini kesyirikan ya yang harus kita ketahui, harus kita selalu ingat-ingat, dan kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang perbuatan syirik tersebut. Maka yang harus kita takuti adalah kesyirikan. Ya jangan sampai kita terjatuh kepada perbuatan syirik tersebut. Ya karena memang ya hal ini ya yang akan membuat amalan kita sia-sia. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kudusinya, ana aghna syuraka'i 'ani syirki, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Allah? Ana aghna syuraka'i 'ani syirki. Aku adalah zat yang tidak butuh kepada persekutuan. Enggak mau disebutkan Allah itu. Man 'amila 'amalan, siapa yang beramal dengan satu amal ibadah, asyraka fihi ma'i ghairi, yang dia berbuat syirik, mensekutukan aku dengan selainku, taraktuhu wa syirkahu, maka akan tinggalkan dia dengan kesyirikannya. Kalau kita beribadah untuk mendapatkan pujian, maka Allah tinggalkan tuh ya kepada siapa yang kita tuju, kepada manusia kan, atau misalnya kepada benda kan, Allah tinggalkan. Allah nggak butuh dengan ibadah-ibadah yang dicampur dengan kesyirikan tersebut. Maka ini ya hal yang sangat rawan ya, terlebih zaman modern seperti sekarang ini. Saya sering ulang-ulang ya, zaman sosial media sekarang ini rentan sekali kita jatuh kepada kesyirikan, rentan sekali. Zaman dahulu belum ada HP, belum ada sosial media, orang beribadah nggak ada yang tahu, kan? Kalau sekarang semua dunia bisa lihat dia beribadah ya dengan sosial media tersebut. Lihat status, lagi sujud, dia sujud, dia foto cekrek.
Alhamdulillah indahnya status yang lain, ya kan? Baca Quran, strike, alhamdulillah sudah selesai 1 juz. Salat duha, strike, ya Allah mudah-mudahan dengan rezeki di hari duha ini dan seterusnya. Itu kalau orang yang nggak belajar tauhid yang ya gampang begitu. Ini bisa merusak amal, ya, dan sangat rentan. Bahkan Nabi SAW telah mengajarkan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu tentang suatu doa. Ya, ya Abu Bakar, qad jaa fi du'ain azim. Allah Nabi SAW, sungguh telah datang doa yang sangat agung yang diajar oleh Nabi SAW Abu Bakar kepada Abu Bakar. Indama qala lahu, ketika Nabi berkata kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, la syirku fikum akhfa min dabibin naml. Sungguh kesyirikan itu aku sangat khawatirkan, atau akhfa, lebih aku takutkan kepada kalian min dabibin namli, daripada langkah semut. Subhanallah, langkah semut. Tahu semut enggak? Pernah dengar langkah semut? Ada? Pernah dengar langkah semut? Enggak. Kalau langkah kuda mungkin debak mungkin ya. Tapi Rasul menguatkan dengan langkahnya semut, dabibin naml. Artinya apa? Tidak terasa, tidak terdengar, tidak terlihat. Ya, langkah semut kelihatan, cuma kalau dengar itu enggak ya. Sampai Rasul takut kepada Abu Bakar. Tahu Abu Bakar siapa? Manusia terbaik setelah para nabi dan rasul adalah sepakat para ulama Abu Bakar. Bersama dengan itu, Rasul takut kesyirikan itu menimpa Abu Bakar. Padahal dia orang yang paling baik setelah para nabi dan rasul, yang paling ikhlas, iman yang paling besar. Ya, yang seandainya keimanan penduduk ini kita Rasulullah selain nabi dan rasul ditimbang, paling berat imannya Abu Bakar. Subhanallah. Bersama dengan itu, Rasul masih mengkhawatirkan Abu Bakar. Ya Abu Bakrin, ya Abu Bakar, la syirku fikum akhfa min dabibin naml. Sungguh kesyirikan itu lebih aku takutkan untuk kalian daripada ya min dabibin naml, daripada langkah semut. Faqala Abu Bakar, wa hal syirku illa ma ja'ala Allah ilahan akhar? Ya Rasulullah, apakah itu termasuk ya Allah, yaitu menyembah Allah dengan yang lainnya? Faqala walladzi nafsi biyadihi la syirku akhfa min dabibin naml, ala adluka ala syai'in idza qultahu dhahaba anka qaliluhu wa kathiruhu. Qala qul Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya, dan lain an usyrika bika syai'an, ada syai'annya tapi sini tidak ya. Artinya sah saja dua itu datang, baik ada syai'an atau tidak. Maukah aku tunjukkan kepada engkau wahai Abu Bakar kepada sesuatu idza qultahu, kalau engkau ucapkan ya doa tersebut, dhahaba anka qaliluhu wa kathiruhu, akan hilang itu kesyirikan yang kecil maupun yang besar, yang sedikit maupun banyaknya. Apa doa Nabi yang diajarkan Abu Bakar? Qul, katakan Abu Bakar, Allahumma inni a'udzu bika, ya Allah sungguhnya aku berlindung kepadamu, an usyrika bika, untuk tidak mensekutukanmu, wa ana a'lam, sedang aku mengetahuinya, wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku berlindung kepadamu ya, dan aku mohon ampun kepadamu lima la a'lamu, dari kesyirikan yang tidak aku ketahui. Subhanallah. Ini wajib kita hafal. Sampai Rasulullah mengajarkan doa ini kepada Abu Bakar, orang yang paling berat keimanannya di seluruh muka bumi manusia selain Nabi dan Rasul. Diajarkan. Ini bentuk kasih sayang Rasul kepada kita, rahmat umat ini. Kita juga mengamalkan doa ini. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung diri kepadamu dari kesyirikan yang aku lakukan dan aku mengetahuinya. Ini kita terjatuh, kita tahu, astagfirullah. Kemudian dan aku minta ampun kepadamu dari berbuat syirik yang tidak aku ketahui, tidak aku sadari. Ini harus kita amalkan. Jadi kita berlindung kepada kesyirikan kepada Allah. Karena memang sekali lagi dosa syirik adalah dosa yang tidak Allah ampuni. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang bersyirik kepadanya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain daripada kesyirikan itu ya bagi siapa yang dia kehendaki. Maka ini harus kita tanamkan dari diri kita untuk belajar kesyirikan juga. Karena tauhid punya lawan, yaitu syirik.
iman punya lawan yaitu kufur, kemudian sunnah punya lawan namanya bid'ah, dan seterusnya. Itu pasti ada lawan-lawannya. Maka syirik ini nggak akan sempurna, tauhid ini nggak akan sempurna kecuali kita menjauhi kesyirikan. Bagaimana kalau bagaimana cara mengetahui kesyirikan? Dengan kita belajar tentang kesyirikan. Ya, banyak. Nanti akan kita jelaskan ya bagaimana. Mungkin setelah kita tahu kita akan baca ya, agar kita terus ya memurnikan iman kita kepada dengan tauhid kita. Seorang penyair pernah mengatakan, araftu syarra la li syarri lakin li tawaqqihi wa man lam ya'rif syarra minan nasi yaqa'u fihi. Ya artinya araftu syarra, aku mengetahui keburukan, la li syarri, bukan untuk berbuat buruk, lakin li taqwihi, tapi agar aku bisa menjaga diri dari keburukan tersebut. Jadi dia belajar nih, ini kesyirikan agar aku bisa menjaga diri untuk tidak berbuat syirik. Wa man lam ya'rif syarra, siapa yang tidak mengetahui keburukan, kejahatan, kesyirikan, minan nas, dari manusia, yaqafihi, maka dikhawatirkan manusia tersebut akan jatuh kepada perbuatan buruk tersebut, pada syirikan tersebut. Maka kita harus mengetahui kesyirikan, macam-macamnya, model-modelnya, ya agar kita tidak terjatuh kepada kesyirikan tersebut. Karena siapa yang tidak mengetahui kejahatan, keburukan, kesyirikan, dikhawatirkan dia akan jatuh kepada perbuatan tersebut. Dan dia nggak menyadarinya, kan begitu. Ini paling parah kan gitu. Dia nggak sadar kalau dia sedang tersesat. Ya, ini yang berbahaya. Ya. Ya ini banyak ya orang-orang yang terjatuh kepada kesyirikan, perbuatan dosa dan maksiat, tapi mereka nggak sadar. Allah bukan qul hal nunabbiukum bil akhsarina amala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yusiruna sun'a. Al-Kahf ayat 103 104. Qul hal nunabbiukum, maukah kalian, katakanlah wahai Muhammad, hal nunabbiukum, maukah kalian, ya aku beritakan kepada kalian, bil akhsarina amala, tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang tersesat cara mereka di kehidupan dunia ini, amal mereka, usaha mereka fil hayatid dunya, di kehidupan dunia ini. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tapi mereka mengira bahwasanya mereka telah berbuat yang terbaik, berbuat kebaikan. Sama ya, kalau kita nasihati pada mereka orang-orang yang menyimpang yang begitu, mereka merasa kita dalam kebaikan. Ada yang menyembah kubur, ada yang beribadah sambil joget-joget, goyang-goyang dan seterusnya. Ini masih saudara kita, doakan kepada mereka. Ya mereka mengira itu berbaik dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi menyimpang dari ajaran tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbuat bid'ah dan seterusnya. Maka ini merupakan penyimpangan dalam masalah agama yang tidak dirasakan oleh pelakunya, ya tidak disadari. Itu adalah penyimpangan dalam agama. Maka ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari model penyimpangan ini. Makanya tadi ya al-imam mendoakan kita, arsyadakallah li taatihi, semoga Allah membimbingmu dalam mentaatinya. Tentunya ketaatan kepada Allah diharuskan dengan irsyad, dengan bimbingan, dan tidak ada bimbingan selain daripada wahyu yang datang dari Nabi Muhammad, ya baik Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah bimbingan sebenarnya. Irsyad itu adalah bimbingan. Wa innaka la'ala hudan mustaqim. Allah muji engkau Muhammad benar-benar dalam petunjuk ya yang lurus. Jadi siapa yang menginginkan petunjuk, ikuti jalan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah sudah menjanjikan, telah menetapkan bahwasanya Nabi itu benar-benar dalam petunjuk. Adapun manusia dia buat ibadah-ibadah sendiri, ya belum ada jaminan apakah ada petunjuk atau yang lain. Ya, maka kita harus ya, camkan dalam masalah ini. Semoga Allah memberkati kita semuanya dan ditaufkan kita tauhid yang lurus. Insyaallah kita akan sambung di teman dengan pertanyaan, dengan pernyataan yang lainnya dari imam ini. Insyaallah kita akan masuk kepada pembahasan berikutnya, adalah tentang masalah poin kedua, yaitu al-qaidah al-ula, masuk pada kaidah yang pertama. Ini pembukaan matanya tadi kita sebutkan. Sekarang
teman-teman insyaallah masuk kepada al-qaidatul ula, yaitu kaidah yang pertama dari 4 kaidah dalam memahami syirik dan tauhid. Insyaallah semoga Allah berikan kita usia untuk bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita semuanya. Demikian Quran dan Nabi, mohon maaf yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari yang gaib. Kita cukupkan kita tutup dengan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.